Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan manhwa, Raja Kultivasi part ke-70. Seperti biasa, bagi kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah Mimin cantumkan di deskripsi video ini. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Nivan telah menjamu Putri Tujuh, Lingzu, dan juga Xinghe dengan stick. Mereka benar-benar merasa bahagia dengan makanan yang Nivan sajikan untuk mereka. Setelah selesai dengan makan dan juga minum anggur, Putri Tujuh memberanikan diri untuk mengatakan kepada Nivan bahwa ia ingin membangun istana surgawi. Ia meminta Nivan untuk membimbingnya. Nivan awalnya keberatan, tapi karena pujian yang diberikan oleh Putri Tujuh, membuat Nivan akhirnya menyetujuinya. Ia akan mengungkapkan semua pemikirannya tentang hal itu. Nivan mengatakan bahwa ada banyak posisi di istana surgawi, dan itu lebih sulit daripada alam biasa. Nivan meminta untuk mereka mendengarkan baik-baik. Nivan tidak akan bercanda tentang hal itu. Setelah menyusun pikirannya, ia mengatakan bahwa misalnya untuk posisi Dewa Petir, ada 24 posisi. Dia mengelola hujan dan awan, nutrisi semua tanaman, dan menyingkirkan makhluk jahat sembari memberkati orang-orang. Contoh lainnya adalah Dewa Wabah, terdiri dari 6 posisi. Mereka bertanggung jawab atas wabah dan penyakit di dunia mortal. Bersama dengan penegakan masalah lainnya, juga ada Dewa Keuangan, Dewa Bulan, Dewa Tanah, dan ada banyak lagi. Ada banyak begitu dewa dari semua lapisan masyarakat. Itu sangat sulit, atau mereka bisa melupakannya saja. Hanya dengan mendiskusikan posisi, itu terdengar lebih seperti sebuah cerita. Nivan merangkum plot beserta beberapa idenya. Ketiga immortal dengan antusias mulai mencatat semua yang Nivan katakan. Nivan melanjutkan, berbicara tentang imamat. Seseorang akan diberikan berdasarkan jasa. Mereka bisa merujuk pada sistem itu. Ketiga immortal itu mengangguk tanda mengerti. Melihat mereka begitu menghayati, Nivan sepertinya sedikit mengerti ambisi para immortal. Nivan terus membicarakan tentang pemikirannya tentang membangun istana surgawi hingga beberapa waktu. Di saat bersamaan ketika Nivan membicarakan tentang membangun istana surgawi, di dunia bawah, terlihat beberapa penjaga dunia bawah tengah melakukan pemblokiran di depan pintu antar dunia bawah dan dunia fana. Para penjaga bingung, siapa yang bisa melakukan itu? Pintu dunia bawah benar-benar terbuka kembali. Ratusan penjaga berusaha untuk menghadang dan menjaga agar pintu dunia bawah tidak terbuka. Namun usaha mereka sepertinya sia-sia. Pintu itu mulai retak dan hancur. Itu juga memusnahkan para immortal yang menjaga pintu. Karena hal itu, para hantu mulai keluar. Mereka berbondong-bondong untuk pergi ke dunia fana. Tapi jika itu terjadi, dunia fana akan menjadi kacau. Dua penjaga tersisa yang melihat dari kejauhan pintu menuju dunia bawah mengatakan, jika itu tidak boleh terjadi. Salah satu dari mereka mengatakan, mereka harus menghentikannya. Kembali di dunia fana, tepat di kediaman Nivan, terlihat petir menyambar dan suara menggelegar terdengar. Suasana menjadi sangat tidak stabil. Itu mengejutkan Nivan, ia berteriak. Apakah yang sedang terjadi? Apakah kiamat akan segera tiba? Saat Nivan panik, dengan semua yang terjadi, para immortal seperti mengetahui sesuatu. Tiba-tiba datang Nanan, Long-Er, dan juga rubah ekor 9 berteriak bahwa telah terjadi sesuatu. Kedatangan mereka mengejutkan Nivan. Nivan segera menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Yang ternyata masalah yang dibicarakan Nanan adalah Xiaobai yang membuat stik dan semuanya dimakan oleh Long-Er, dan ia tidak mendapatkan bagian. Nivan bengong mendengarnya. Ia kira masalah yang genting, ternyata hanya masalah stik. Nanan membenarkannya. Ia menangis mengatakan, perubahan yang terjadi pada dunia jelas tidak sepenting makanan. Nivan tersenyum mengatakan bahwa ia tidak bisa membantu Nanan untuk masalah itu.
Tiba-tiba Putri Tujuh mengatakan pada Nivan tentang apa yang terjadi pada dunia kali ini, yang mana perubahan dunia terjadi karena dunia bawah. Nivan terkejut. Apakah arwah orang mati muncul dari tanah? Putri Tujuh membenarkannya. Itu pasti dikarenakan dunia bawah akan segera lahir. Dalam hati Putri Tujuh bergumam. Sebelumnya, Master Nivan memaksa jiwa seorang wanita keluar dari dunia bawah. Itu menghubungkan kembali jalan hidup dan mati. Tapi itu tidak membuat Putri Tujuh takut atau panik. Ia malah berpikir bahwa kelahiran dunia bawah adalah bagian dari rencana Master Nivan. Sedangkan di sisi lain Nivan terkejut ketakutan mendengar bahwa dunia bawah akan muncul. Melihat Nivan terkejut membuat Putri Tujuh terdiam untuk sejenak. Tapi ia kemudian menghela nafas dan bergumam dalam hatinya bahwa Master Nivan pura-pura terkejut. Akting Master Nivan memang benar-benar luar biasa. Nivan yang masih dalam kondisi ketakutan mengatakan, ia telah melihat banyak kejadian di dunia ini, tapi kali ini pasti yang paling mengejutkan. Di kejauhan terlihat aura mengerikan keluar dari dalam tanah yang tak terbendung. Tubuh Nivan benar-benar gemetar ketakutan. Ia tidak bisa tidak takut. Putri Tujuh bingung dengan sikap Nivan yang ketakutan seperti itu. Dan itu membuat Putri Tujuh salah paham lagi. Yang mana ia menyimpulkan bahwa itu adalah isyarat mereka harus menanganinya. Yang mana menurut Putri Tujuh, Master Nivan tidak akan turun tangan dan memerintahkan mereka secara tidak langsung untuk menanganinya. Putri Tujuh mengatakan bahwa kelahiran dunia bawah adalah peristiwa yang mengguncang dunia dan sangat perlu untuk diperhatikan oleh orang-orang. Jika begitu, ia dan yang lainnya akan pergi. Mendengar itu tentu saja membuat Nivan bahagia. Ia membenarkannya. Itu akan membuatnya merasa lebih nyaman. Dengan segera ketiga immortal itu pergi untuk menangani masalah. Nivan melihat kepergian mereka dengan tatapan lega. Nanan yang ada di samping Nivan segera mengatakan, jika ia ingin meminta izin kembali ke kota menemui ibunya. Nivan juga merasa harusnya seperti itu, karena kemungkinan Ibu Nanan juga khawatir dengan perubahan dunia saat ini. Namun Nivan, tanpa bantuan para ahli, tidak peduli seberapa cemasnya mereka hanya bisa melewatinya selangkah demi selangkah. Yang Nivan maksud adalah pendampingan agar Nanan bisa kembali ke kota menemui ibunya. Nivan melihat ke arah Long dan juga ekor 9. Ia bergumam dalam hatinya. Kedua gadis itu tidak bisa dinaiki atau bahkan diandalkan. Dengan begitu Nivan menyimpulkan, lain kali jika ia bertemu dengan immortal, ia akan memasakkan makanan yang enak dan meminta pada para immortal untuk memberikannya tunggangan. Huo Feng yang mendengar itu langsung terkejut. Dengan segera ia berdaham untuk menarik perhatian Nivan, yang mana Huo Feng telah berubah menjadi seekor phoenix yang indah. Nivan yang melihatnya terkejut dengan sedikit songong. Huo Feng meminta untuk Nivan segera naik. Nivan sedikit canggung mengatakan jika itu sangat memalukan. Namun Nivan tidak memiliki pilihan. Ia segera naik ke punggung Huo Feng, tapi ia meminta izin pada Huo Feng. Jika tidak keberatan, Nanan ingin ikut naik bersamanya. Huo Feng sepertinya tidak mempermasalahkan jika hanya Nanan. Namun ternyata yang naik tidak hanya Nanan, tapi semua anggota keluarga ikut naik ke punggung Huo Feng. Huo Feng yang menyadarinya langsung pucat. Ia bergumam, bukankah itu terlalu banyak? Namun ia segera menghela nafasnya bersabar. Ia mengatakan, karena mereka semua keluarga, ia akan membawa mereka dan pergi bersama. Huo Feng melesat ke udara membawa semua anggota keluarga untuk menuju ke kota Dewa Jatuh. Berpindah di kota Dewa Jatuh, terlihat para hantu yang keluar dari dunia bawah mulai menakut-nakuti dan mengancam para penduduk kota. Para warga saling mengingatkan untuk melarikan diri dari para hantu itu. Kota menjadi berantakan. Tapi di saat semua orang putus asa, datang seekor burung phoenix di udara melayang di atasnya. Para penduduk kota Dewa Jatuh merasa sedikit lega. Mereka berteriak bahwa keberuntungan telah turun dari surga. Para penduduk kota saling mengingatkan untuk segera membuat permintaan agar Phoenix membantu mereka. Xiu dan juga Raja Luo terlihat di sekitar. Mereka melihat adanya Phoenix yang melayang di udara. Dengan segera Huo Feng dalam bentuk Phoenix mendarat di tempat Raja Luo dan Xiu berada. Nivan dan yang lainnya segera turun dari punggung Huo Feng untuk menemui Raja Luo. Itu juga mengejutkan Raja Luo, karena yang mengendarai Phoenix adalah Nivan.
Siu terlihat bahagia dengan kedatangan Nivan dan yang lainnya. Nivan dengan hormat menyapa Raja Luo dan juga Siu, yang merupakan raja dan juga putri. Di sisi lain, Nanan menemui ibunya yang khawatir akan keadaan Nanan. Para penduduk kota juga takjub. Ternyata yang mengendarai Phoenix adalah Master Nivan. Kembali pada Nivan yang sedikit enggan menanyakan situasi yang terjadi di kota pada Raja Luo. Raja Luo mengatakan pemikirannya. Ia pernah berpikir bahwa hantu hanya ada di legenda. Tapi ia tidak menyangka hantu-hantu itu benar-benar akan muncul menyerang seisi kota. Ia telah melakukan yang terbaik untuk mempertahankan kota sementara. Tapi kota di sebelah utara dalam kondisi kritis. Saat ini, ia tidak memiliki banyak orang untuk membantu orang-orang yang ada di sana. Mendengar penjelasan itu, membuat Nivan berpikir sendiri, mengapa situasi saat ini terdengar mirip seperti yang ada di dalam game yang mengirim misi. Nivan semakin terkejut ketika tanda seru misi benar-benar muncul di atas kepala Raja Luo. Namun Nivan berpikir bahwa dirinya hanyalah manusia biasa. Jika ia ingin menyelamatkan orang, ia khawatir ia harus meminta bantuan dari Huo Feng. Huo Feng segera menoleh ke arah Nivan dan mengajaknya untuk segera pergi. Beberapa waktu kemudian, mereka pergi meninggalkan tempat Raja Luo. Huo Feng membawa Nivan dan yang lainnya mengudara lagi. Nivan merasa berterima kasih pada Huo Feng yang bersedia membantunya. Sedangkan Dai terlihat terkejut dan meminta Nivan untuk melihat ke suatu tempat di depan. Yang mana, di depan mereka terlihat aura kematian yang sangat luar biasa. Aura itu semakin mendekat dan berusaha untuk menjatuhkan Huo Feng yang membawa Nivan dan yang lainnya. Huo Feng segera memerintahkan Nivan dan yang lainnya untuk berpegangan dengan erat. Ia akan menghindari aura kematian itu. Namun bagaimanapun, kecepatan aura kematian itu tidak bisa diimbangi oleh kekuatan Huo Feng. Itu membuat Nivan dan yang lainnya terjatuh. Dai segera memperingatkan mereka untuk tidak lengah, karena aura kematian itu sangat ganas. Huo Feng segera tampil. Ia menggunakan apinya mengatakan, ia akan membakar mereka semua. Namun Dai segera menghentikan Huo Feng. Karena jika Huo Feng membakar semuanya, itu akan melukai semua orang. Saat tengah berdebat, terdengar suara orang yang meminta tolong, yang mana orang itu tengah dikejar oleh hantu menuju ke arah Nivan dan yang lainnya. Saat hantu itu akan mencapai orang tadi, tiba-tiba sebuah tebasan menyayat hantu tadi, yang mana itu adalah serangan dari Nanan. Nanan berteriak untuk orang itu tidak takut, ia akan membantu dan melindunginya. Namun kini semakin banyak suara meminta pertolongan. Seorang ibu yang melindungi anaknya terlihat dikepung oleh beberapa hantu. Tapi hantu itu segera dihantam oleh sebuah serangan air. Itu adalah serangan dari Long Er. Dengan songong Long Er mengatakan, apakah hanya itu saja? Ekor 9 yang melihat keseruan itu merasa bahagia. Ia ingin segera ikut dalam pertarungan. Namun saat ia melompat, tiba-tiba sebuah tangan meraihnya. Itu adalah Nivan yang memegang ekor 9 dengan mengatakan, jika ekor 9 tidak boleh pergi, karena prioritas ekor 9 saat ini adalah melindungi kakaknya Dai. Ekor 9 langsung lemas, dalam hatinya bergumam, kakaknya tidak butuh perlindungannya, malah dia yang membutuhkan perlindungan dari Dai. Kembali pada para hantu yang terlihat tengah dibakar oleh sebuah serangan. Itu adalah serangan api dari Huo Feng. Satu persatu hantu itu mulai lenyap akibat serangan-serangan dari Huo Feng. Huo Feng benar-benar menggila dengan serangan apinya, membakar para hantu yang ada dalam jangkauan serangannya. Huo Feng melihat ada dua orang yang tengah berdiri. Ia mengira bahwa kedua orang itu adalah hantu. Saat Huo Feng akan memberikan serangan, kedua orang itu menoleh ke arah Huo Feng dan terkejut. Mereka berdua melihat Huo Feng melesat dengan kecepatan tinggi ke arah mereka. Huo Feng semakin mendekat, membuat keduanya terkejut. Sedangkan Nivan berteriak untuk Huo Feng berhenti. Nivan benar-benar panik. Huo Feng akan menghancurkan orang itu. Namun suara Nivan terlambat menjangkau Huo Feng, yang mana Huo Feng telah memberikan serangan kedua orang itu dengan telak. Keduanya terlihat tepar karena serangan dari Huo Feng. Setelah beberapa saat, Nivan segera merawat kedua orang itu sebagai permintaan maaf. Huo Feng sepertinya tidak merasa bersalah dan malah menyalahkan kedua orang itu yang berdiri di tengah-tengah para hantu. Huo Feng bingung, mengapa Nivan begitu sopan kepada mereka berdua. Nivan menyilangkan tangannya tidak setuju.
Ia mengingatkan Huo Feng bahwa jika dilihat dari pakaian kedua orang itu, mereka adalah penjaga pintu dunia bawah, dan Huo Feng diminta untuk tidak menyinggung mereka. Di sisi kedua penjaga dunia bawah itu bergumam dalam hati mereka. Para hantu melarikan diri dari dunia bawah menuju dunia fana. Mereka datang untuk menangkap para hantu. Tapi mengapa mereka sekarang menemukan keberadaan seperti itu? Yang dimaksud adalah Nivan. Keberadaan yang luar biasa. Mereka terkejut karena Nivan turun dari punggung Phoenix yang merupakan keberadaan dari dunia immortal. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan dihancurkan oleh Nivan. Setelah memarahi Huo Feng, Nivan segera menoleh ke arah penjaga pintu dunia bawah menanyakan, apakah mereka adalah penjaga pintu dunia bawah? Penjaga berbaju putih membenarkannya, mereka adalah penjaga pintu. Mereka tidak tahu nama dari Nivan, dan mereka penasaran apakah Nivan berasal dari dunia immortal. Sedangkan penjaga berbaju hitam menampakkan ekspresi yang tidak senang di wajahnya. Nivan dengan malu memperkenalkan diri, bahwa ia adalah Li Nivan dan seorang manusia biasa. Ia bukan seorang immortal. Penjaga berbaju hitam mengatakan bahwa Nivan sudah menaiki seekor burung Phoenix, tapi masih mengatakan bahwa Nivan adalah manusia biasa. Apakah Nivan berusaha menghina mereka berdua? Penjaga berbaju putih segera memukul rekannya yang berbicara tidak sopan. Ia segera menyapa Nivan dan merasa beruntung bisa bertemu dengan Nivan. Di sini kita akan memanggil mereka dengan sebutan penjaga Ona untuk berbaju putih dan penjaga Oni untuk berbaju hitam. Penjaga Ona mengatakan, hantu menyebabkan kerusakan di dunia fana. Jadi mereka berdua datang untuk membawa para hantu itu kembali. Namun sayang tidak ada cukup orang untuk menangkap mereka. Jadi mereka hanya bisa pasrah. Penjaga Ona meneruskan bahwa gerbang dunia bawah tidak ditutup dan hantu terus-terusan keluar. Beberapa immortal telah pergi untuk membantu, tetapi situasinya masih belum membaik. Nivan terkejut pucat tidak percaya. Ia sekali lagi terkejut saat ia melihat tanda seru misi muncul lagi di atas kepala dua penjaga itu. Di saat bersamaan, penjaga Ona meminta untuk Nivan membantu mereka. Nivan sepertinya salah paham. Ia menanyakan kepada mereka, apakah mereka ingin meminta Huo Feng untuk mengambil tindakan? Merasa diandalkan, membuat hidung Huo Feng memanjang. Dengan membawa Nivan dan yang lainnya, Huo Feng memerintahkan untuk mereka segera pergi. Nivan mengatakan bahwa ia tidak tahu di mana pintu dunia bawah berada. Kedua penjaga itu mengatakan, jika pintu dunia bawah berada di kota mati. Berpindah di kota mati, terlihat kota yang benar-benar mati. Aura kematian yang pekat menyelimuti kota itu. Di sana muncul hantu wanita yang terlihat sangat kuat. Diketahui jika itu adalah Ratu Vampir. Ratu Vampir mengatakan jika dunia fana tengah berada dalam kehancuran. Jika ia datang saat ini, bukankah ia tidak terkalahkan? Para immortal yang ada di sana terkejut mengetahui Ratu Vampir telah muncul di dunia mortal. Mereka tidak bisa membiarkan hal itu. Ketiganya segera melesat untuk menyerang Ratu Vampir. Namun Ratu Vampir hanya menunjukkan jari dengan gerakan simpel, yang mana itu langsung menghancurkan para immortal tadi menjadi debu tanpa tersisa. Ratu Vampir mengatakan, apakah mereka tidak mendengar apa yang ia telah katakan tadi? Ia tidak terkalahkan. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa Raja Kultivasi part ke-70. Seperti biasa, sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana!